Salah satu keenakan kenal sama Mas TKL itu adalah ada yang diperintah buat penean mencari lamtoro. Mau nilai satu. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia ternyata sudah didomkan ya ini kompor listrik. Bayang no rek pemadaman. Halo. Mbak kok ndak dicuci kok koproh sekali, ya Allah, sembarang kok butuhkan ya. Tak kosok ini loh bolotnya. Kalian yang blenger mendelok muka saya yang seperti ini. Diajak ngomong hahe gitu. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seger. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Pagi-pagi harus ngopi, gluduknya gembleker. Ini beberapa hari mendung terus ya. Hawanya hawa-hawa suram, hawa-hawa depresi loh kata teman saya. Hawa-hawa musim gugur. Hai Puko, 钱不要倒下去。对，全部倒下去好了。哎呀，还像喝水。这是什么？粉啊，是不是麦片、黑豆粉、黑色吗？
Wah, serengengenya sudah mentor-mentor. Mataharinya sudah cemlorot. Ini tadi pagi kan gerimis toh, tak pikir seharian bakalan mendung kayak kemarin-kemarin, ternyata mataharinya sudah jedul. Baku tidur ngorok-ngorok tuh teman-teman. No, di belakang saya tuh. Hari ini tuh beliau pakai baju 3 lapis, ya Allah, sumuknya kayak gini pakai baju 3 lapis. Aku tidak bayangkan bagaimana ungkepnya. Oh, udah les, waktunya masak. Waktunya masak, aja nguceh neng ngarep kayak gini. Kembali lagi di kantor saya teman-teman, alias dapur. Hari ini saya mau masak ini. Ini ada pare. Pare di Taiwan itu ada 3 macam ya. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hijau rada muda yang biasanya buat lalap itu, terus sama yang seperti ini. Ini tuh pare yang kecil. Aku belum pernah nyoba makan ini. Pernah deh, yang pernah sekali. Tapi ulet teman-teman, dibuat lalapan itu ya pahitnya sama aja sih sama pare-pare yang lain. Cuman ulet gitu kalau dimakan itu maneni. Jadi untung untuk saya ini asli ya. Kalau seumpamanya gigi saya ini palsu wes cepot, langsung cepot. Soalnya ulet banget ini. Kalau tidak dalamnya putih-putihnya itu dikuwerok bener-bener maneni. Terus saya mau masak ini ada ikan kot, ya Allah, kotos-kotos ini masih beku ya teman-teman. Ini ikan kot, bentuknya seperti ini, bukan potiem, bukan. Ini ikan kot, ikan-ikan yang mahal-mahal itu loh. Bentuknya seperti ini. Ini di sini bahasa Mandarinnya kalau tidak salah tuh xiei. Kalau tidak salah loh. Soalnya pengucapannya salah, artinya juga salah. Nadanya salah, artinya juga salah. Bahasa Mandarin itu sulit. Untuk teman-teman yang mau datang ke Taiwan itu nggak usah takut nggak bisa bahasa ya, karena kalau majikan ngambil orang dari Indonesia itu mereka biasanya kebanyakan itu memaklumi, memahami kalau memang kita itu susah ngomong kalau pertama datang, tidak bisa bahasa, itu mereka bisa ngajarin pelan-pelan gitu loh. Man lai, biasanya seperti itu. Jadi pelan-pelan kita belajar. Yang penting jangan malu bertanya, jangan malu ngomong. Wes salah bener, pokoknya ngomong aja. Nanti kalau kita salah ngomongnya, mereka bakalan benerin. Yang bener itu seperti ini. Jadi pengalaman bahasa kita itu bisa bertambah. Kalau kita malu buat ngomong, kita nggak akan pernah bisa. Pokoknya ya jangan malu bertanya, jangan malu ngomong. Salah bener, pokoknya pede aja gitu loh. Nanti kalau salah mereka bakalan benerin kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini itu bahasa tidak nomor 1. Intinya yang penting kalian bisa kerja. Kalau bahasa itu bisa pelan-pelan belajar. Semuanya TKI, TKW yang ada di Taiwan itu awalnya juga nggak bisa bahasa. Sama sepinter-pinternya di PT, kalau datang ke Taiwan pasti nol putol. Di sini itu pelenggang-pelenggong, delongap-delongap seperti itu. Sota kono sampean bertanya kepada Mbak TKW manapun yang ada di Taiwan, pokoknya sama. Pertama datang pasti pelenggang-pelenggong, delongap-delongap, tidak bisa bahasa, diajak ngomong hahe gitu. Biasa itu. Pertama-tama ini dicuci dulu, nanti ada yang komen nggak dicuci langsung dimasak, jan parah. Yolek semua tak video kan ya, durasinya ya bisa berjam-jam loh besti. Kalian yang blenger mendelok muka saya yang seperti ini. Ini ya diambil sak cuil gitu, biar kalian itu tidak melenger melihat muka saya, biar kalian tidak bosan. Ini ikannya tak taruh di sini, diwalik gini apa gini ya? Gini ya. Terus ini ngiris jahe ya teman-teman, biar tidak amis ikannya. Ini jahenya tak iris memanjang seperti ini, lembut-lembut. Ya nggak harus lembut, nggak apa-apa sih, tapi karena ini biasanya dimakan sama Simbah sama Pak Bos, jadi tak iris lembut gini biar penak mamahnya gitu loh, ngunyah maksud saya wes. Terus ini ditaburkan di atasnya kayak gini, diratakan. Ikannya mau tak masak sama ini tauco ya. Baunya tauco di Indonesia sama tauco di Taiwan itu rasanya rumangsa saya ya, rumangsa saya itu beda. Nah, karena ini kata Pak Bos tauconya nggak asin, jadi saya kasih banyak-banyak.
Udah segini aja ya teman-teman. Ini ikan kotnya mau tak steam ya teman-teman. Teman-teman yang ada di Taiwan ada saran enggak ya? Ikan kot kayak gini selain di steam biasanya dimasak apa? Soalnya Pak Bosku kan ya tidak uplong tentang permasakan ya. Saya juga tidak pernah masak ikan gini sebelum di majikan saya yang sebelumnya. Jadi saya sama tidak uplongnya. Jadi kita berdua sama-sama tidak uplong kalau hal permasakan kayak gini. Saya taunya cuman di steam kayak gini. Wes. Ini daun bawangnya dimasukin belakangan kalau sudah mau mateng, sudah mau jeglek itu tengkonya, baru dimasukin daun bawangnya. Jadi biar masih ada tekstur crunchy-nya gitu loh, masih ada krenyes-krenyesnya gitu loh. Nah, sekarang masak pare ini kok ireng-ireng, ini ireng-ireng apa? Oh, tidak apa-apa. Dibuang bonggolnya dulu baru dibelah. Nah, isinya ini dalamnya ini kalau nggak dikorek bersih itu ulet sekali kalau buat lalapan teman-teman. Susah sekali karena ini mau tak masak tak oseng, jadi ya wes nggak usah bersih-bersih, yang penting bisa diiris, nanti direbus agak lama dikit gitu ya, jadi biar mbahnya tedas. Tak cuci, tak duduhkan ini biar nanti tidak ada yang komen, Mbak kok tidak dicuci kok koprok sekali, ya Allah sembarang kok duduhkan ya. Tak kosok ini loh bolotnya loh, tak kosoi sebenarnya itu, tapi tidak tak semua tak videokan, tidak semua tak duduhkan, ditus dulu. Karena ini rada ulet jadi tak irisnya tipis-tipis banget ya teman-teman. Biasanya kan kalau yang dua jenis, yang putih sama yang hijau satunya itu rada tebal, ini tipis-tipis. Aku kalau masak pare di Taiwan itu tidak pernah tak uleni sama garam ya teman-teman, tidak pernah tak uleni sama garam. Jadi ya memang rasanya kalau ditumis ya rada-rada pahit gitu. Tapi mereka suka, soalnya katanya buat jamu gitu loh, enak gitu. Pahitnya itu pahit kayak pahit bagus gitu loh katanya. Di sini pare dimasak 3 macam, ada yang bisa dibuat kuah, ada yang ditumis kayak gini, terus kadang ada yang dicen sama daging loh, daging cincang, daging babi cincang kayak gitu. Jadi diutuh nih bolong-bolong kayak gitu. Kalau dibuat kuah biasanya kuah sama tulang babi teman-teman. Di sini sopo sembarang lir kemelit itu masaknya sama babi teman-teman. Jadi ya jangan kaget, namanya juga bekerja di negara non muslim, majikannya non muslim. Tapi di sini juga ada loh majikan yang muslim, ada yo bejo-bejonan, rezeki-rezekinan, walaupun di sini muslim minoritas. Sekarang banyak yo wong Indonesia wo kasih agama Islam di sini, tapi tidak semua orang Indonesia yang ada di Taiwan itu beragama Islam. Jadi kalau teman-teman menonton video vlog lain selain saya itu jangan komentar ngomong nih sembarang yang non halal. Yang kalian tonton itu belum tentu orangnya beragama muslim loh yo. Terus numis pare di sini itu juga ada beberapa macam cara ya. Ada yang ditumis sama telur asin, ada yang ditumis sama tauco, terus ada yang ditumis sama kayak terong puka itu loh, yang bunder-bunder itu apa namanya. Ada yang ditumis sama itu, ada yang ditumis sama teri. Macam-macam teman-teman. Tiap majikan itu beda-beda selera, jadi tidak bisa dijadikan patokan. Mau nilai satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pahit sih, lebih ke kayak kacang rasanya, kacang mentah, kacang panjang yang masih mentah ya, ada pahitnya tapi sedikit banget, nggak sepahit pare yang hijau muda sama putih itu. Tak kasih garam ya teman-teman. Di Indonesia ternyata sudah didomkan ya ini kompor listrik. Aku cuman bayangkan kalau masaknya itu ya menurut saya sih masih cepetan gas, masih enakan di gas sih. Kalau menurut saya loh ya, saya kan tiap hari pakai kompor listrik. Kalau menurut saya sih enakan di gas. Cuman yang saya takutin tuh satu, di Indonesia tuh sering kali pemadaman listrik. Kalau tinggal di desa, pemadaman listrik tidak masalah, soalnya masih ada luweng atau kompor tungku itu loh, tungku yang dari kayu itu. Jadi kalau semuanya nggak bisa nyalain kompor, masih ada buat masak. Tapi kalau tinggal di kota, bayang no rek pemadaman Ramadan setino tuh.
Aku cuma membayangkan itu loh teman-teman. Lelek pemadaman moro-moro mak jeglek terus seharian loh. Ya ira-ira madang semuanya itu orang serumah. Yes. Melorot. Masih ulet teman-teman. Kalau pare yang ini lama radoan godokannya itu. Rada lama. Kenapa saya setiap kali masak selalu noleh ke sini? Karena banyak bule lewat. Kan di atas itu apartemennya orang asing. Jadi kalau mereka pas belanja ke pasar tuh atau ke supermarket kan selalu lewat sini. Makanya saya selalu noleh. Ini tak bumbui tauco juga ya teman-teman. Dua masakan bumbunya tauco semua. Halo, 好，谢谢。好帅了。阿公太阳很大哦，太阳很大。Aku sudah selesai masak buat Pak Bos sama Simba. Sekarang masak buat diri sendiri. Ini marut kelapa, kelapa yang hasil minta dari pasar kemarin. Wah, tak pilih sampai mengorbankan pisaunya majikan tugel teman-teman. Aku hari ini mau masak botok. Botok itu bahasa Indonesianya apa? Aku mau masak botok lamtoro ya teman-teman. Ini lamtoronya dikasih Mas TKL alias Mas Kameramen. Terus kemudian mau tak campur sama tempe. Dan ini bumbunya ada cabai, bawang baik, bawang jahat. Terus ini kelapanya. Ini kelapanya hasil pinta, janda modal blas ya saya. Salah satu keenakan kenal sama Mas TKL itu adalah ada yang diperintah buat penean mencari lamtoro. Tapi ndak enaknya disuruh bikin sambel. Ya ndak apa-apa ya. Yang penting ndak perhitungan, ndak pelit sama saya itu terima masalah sambelnya enteng mas. Yang penting kamu tidak pelit dan tidak peliket sama saya. Tapi kalau kamu pelit dan perhitungan sama saya, oh jangan harap. Sambel lombok satu gel saja tidak akan kukasih. Terakhir teman-teman, saya itu kalau marut kelapa tidak pernah menyisakan jigalan. Jigalan itu sisa dari parutan kayak gitu ya. Jadi saya itu kalau marut kelapa mesti tak habiskan. Almarhum simbok saya tuh dulu suka kalau saya bantuin marut kelapa karena tidak menyisakan jigalan. Kalau tidak menyisakan jigalan kan tidak banyak terbuang kelapanya. Jadi saya tuh selalu tak parut habis. Dapat segini parutan kelapanya ini sudah lebih dari cukup ya. Ini kelapanya ya muda ndak muda, tua ndak tua. Masih ada ini. Masih ada sak cuil teman-teman. Masih ada sak cuil loh. Nanti kemana tadi loh? Melayu kemana? Loh ndak temu teman-teman. Iki. Ini yang kepo parutannya beli di mana, ini saya minta dari Mas Dani Keke ya, FB-nya Dani Keke. Jadi sebenarnya ini itu nggak dijual, buat nipisin jok sepeda listrik itu loh, buat masah sepeda listrik, joknya sepeda listrik. Kemudian aku minta satu dikasih. Sekarang mau ngulek bumbunya dulu, ini tak ulek cabenya dulu, karena kalau diulek bebarengan nanti lunyu teman-teman. Ceblok semua ya Allah, mencelat kabeh.
Saya kasih garam ya teman-teman. Aku biasanya kalau ngasih garam sama micin itu belakangan. Kalau sudah setengah halus baru tak masukin garam sama micinnya. Tujuannya itu biar untuk menghaluskan. Kalau dikasihkan di awal, nanti pas wayah tengah-tengah gitu teol tangannya. Sekarang tak masukin micinnya, terus ulek lagi. Ini sudah cukup ya teman-teman, jangan terlalu lembut. Ini mau tak cemplungkan ke dalam kelapanya sini. Ini daunnya sudah tak siapkan, daun yang tak beli kemarin. Tempe. Ini lamtoronya dari Mas TKL. Diublek ya teman-teman. Wah, mantap iki, mantap. Tapi sepertinya kurang ini lamtoronya. Tak tambahilah lamtoronya teman-teman. Diaduk lagi. Pehjan, mantap ini teman-teman. Mas TKL kui andalan ya. Disuruh nyariin lamtoro, dicariin. Disuruh nyariin tewel, dicariin. Wes, kurang opo jajal. Botok lamtoro dari Mas TKL. Wes, gantinya sambel ini nanti. Karena saya tidak punya biteng, jadi ya tak ginikan ya teman-teman. Wes gini aja, yang penting mambu daun. Nah, kualik. Nah, kayak gini, yang penting mambu daun. Terus ini disokkan sedikit demi sedikit. Bismillah. Ini yang terakhir, koret-koretnya tadi sudah tak koreti. Diratakan. Kemudian tak tutup pakai daun yang lebar. Terus ini daunnya tak delesep-delesepkan gini ya teman-teman. Ora kena besti piye lho. Bisa ding. Lajur teman-teman. Ndak pokro nyambut gaya. Wes gini aja lah. Ini gini aja, yang penting mambu daun ya. Ditutup gini. Nah, dibleki mangkok gini wes. Aman. Wes tak masukkan dalam tengko. Tengkonya tidak tak duduhkan, nanti kalian jadi tahu. Wes aman. Tangan saya rojeh gara-gara marut kelapa tadi loh. Sambil nunggu botoknya matang, aku mau ngecek ini teman-teman. Ini namanya Fabia atau struk belanja. Ini biasanya diundi setiap 2 bulan sekali. Yang diundi ini kan ada nomor serinya atau ini nomor serinya. Nah, ini yang diundi. Nanti dicocokin hadiah utamanya itu 10 juta NT atau sekitar 4,7 miliar. 4,7 miliar ya, 4.750.000 kurang lebih sekitar segitu, belum pajak, masih dipotong pajak itu nanti. Dan hadiah keduanya itu sekitar 2 juta NT. 2 juta NT itu kalau dirupiahin hampir 1 miliar kali ya, berapa ratus juta gitu. Soalnya ini kan kurs lagi turun. Dah undian yang lalu atau undian yang sebelumnya lagi ya, itu ada mbak-mbak Indonesia ya TKW kayak saya ini menang 2 juta NT teman-teman. Ini tuh kalau sampai menang hadiah utama dan impiannya para TKI di Taiwan. Pokoknya TKI di Taiwan nggak peduli TKL atau TKW, itu dan impian. Kenapa? Karena kalau menang 10 juta atau 2 juta NT wes langsung geret koper ya toh. Geret koper pulang jadi miliarder dari juragan tanah. Karena uangnya buat beli tanah kayak gitu ya. Segini banyaknya. Tidak ada yang nyantol satu-satu pun. Barang 200 NT pun tidak ada yang nyantol. 200 NT itu sekitar hampir 100.000 ya. Sekitar berapa ya, 90 ribuan lah, nggak dapet. Aku setiap kali Fabia beli belanja sebanyak ini loh, nggak dapet, sitok tidak pernah dapet. Pernah deng, 2 kali tidak salah, itu pun 200-an NT.
Parah janan, rezekiku belum rezeki ya teman-teman, belum rezeki ya wis bene. Mungkin undian depan dapat 10 juta ente, amin. Ya Allah, sincanku tidak katoan. Ya Allah, ini tuh struk belanja bukan togel ya teman-teman. Jadi ini tuh kalau kita belanja baru dikasih ini, baru dikasih struk. Jadi kita mendapatkan manfaat dari barang yang kita beli. Kalau togel kan kita melulu cuman beli nomornya aja. Nah, sedangkan ini kan kita beli barang baru dikasih ini kayak gitu. Nah, ini itu tujuannya itu pemerintah Taiwan kayak piye ya? Kan kalau piye ya susah aku. Ini pelaku usaha di Taiwan itu harus mengeluarkan fabiao kayak gini biar mereka mau bayar pajak gitu loh. Nah, pembeli kalau ada undian berhadiah kayak gini kan seneng ya, apa serengengennya sulap. Kalau ada undian berhadiah kayak gini senang. Jadi setiap kali kita belanja itu kita selalu minta fabiao gini. Tujuannya nanti biar kalau pas undian itu kita bisa mencocokkan ya, sopo-sopo ngerti lah rezeki gitu ya teman-teman. Nah, itu tujuan pemerintah Taiwan itu agar pelaku usaha itu mau bayar pajak. Kalau kita beli minta fabiao, otomatis kan penjualnya harus mencetak fabiao untuk dikasihkan ke kita. Nah, kalau mencetak fabiao nanti mereka juga wajib bayar pajak ke pemerintah Taiwan kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu. Kalau saya salah memberikan informasi boleh dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman, soalnya aku ya taunya seperti itu dari anaknya majikan saya yang dulu yang jelasin, dan ini sitok-sitok tidak dapat. Kalau di Indonesia ini biasanya nggak dikasih uang, tapi dikasih hadiah kayak kompor gas, setrika, baju, kaos, payung, dan lain sebagainya. Soalnya saya pernah dulu kalau di Trenggalek dulu itu di Plaza Karisma Agung, itu setiap kali itu ada undian belanja kayak gini ya, struk-struk belanjaan kayak gini itu kayak dikasih kupon gitu. Nanti pas undian itu kuponnya itu yang diundi, nah berhadiah barang-barang tersebut. Kalau di sini hadiahnya duit teman-teman. Wes ya teman-teman, sekarang jam 2:30, mbahnya sudah tidur dan kayaknya bodohnya belum matang sampai sekarang. Saya mau menggeletak dulu, mau istirahat dulu. Ini tadi tuh masaknya lambat banget karena ya saya harus nunggu mbahnya duduk di depan tadi ya, karena mbahnya itu tidak nega nih, suka ucul-uculan, suka kabur-kaburan. Kalau diculkan sendiri takutnya nanti kalau kepleset jatuh, soalnya tadi pagi kan hujan tuh, jadi kayak pelatarannya itu masih basah gitu loh, lunyu gitu loh, berbahaya kalau dibiarkan sendirian. Makanya tak tunggoi, jadi masaknya tak tunda dulu. Wes, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu, amin. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Dan semoga bahagia selalu, amin. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.